Kepergian suamiku ke Tanah Suci membawa luka yang tak pernah aku duga. Suamiku pergi haji, tetapi ternyata menikah dengan wanita lain. Siti berdiri di depan pintu rumah mereka yang sederhana, memandang keluar jendela dengan pandangan penuh harapan. Di sebelahnya, Hadi, suaminya, sedang sibuk merapikan koper dan tas kecil yang sudah dipenuhi oleh perlengkapan haji. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya impian mereka untuk menunaikan ibadah haji akan terwujud. Hadi, yang selama ini selalu menunda-nunda, kini siap berangkat, dan Siti merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. "Mas, ini koper yang sudah kubawa ke ruang tamu. Tinggal kamu masukkan baju ihramnya, ya?" Siti dengan lembut menyarankan. Hadi menoleh ke arah Siti. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Terima kasih, sayang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti mimpi. Akhirnya bisa berangkat haji setelah menunggu sekian lama." Siti tersenyum. Meskipun ada sedikit rasa cemas yang menyelinap di hatinya. Keberangkatan Hadi kali ini terasa berbeda. Bukan hanya karena ini adalah perjalanan spiritual yang besar, tetapi juga karena sudah lama sekali mereka menunggu momen ini. 10 tahun telah berlalu sejak mereka pertama kali merencanakan perjalanan ini. Ada rasa lega sekaligus cemas yang membekap dirinya. "Mas, kamu akan hati-hatikan di sana?" tanya Siti. Suaranya terdengar pelan, sedikit gugup. Hadi menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. "Tentu, Siti. Aku akan berusaha menjaga diri, dan insya Allah aku akan kembali dengan selamat. Aku berjanji akan selalu mendoakan kita berdua." Siti mengangguk, meskipun dalam hatinya ada keraguan yang sulit dia ungkapkan. Cemas tentang apa yang akan terjadi di Tanah Suci, dan cemas juga tentang bagaimana hidup mereka setelah Hadi kembali. Tapi dia tidak ingin menunjukkan ketakutannya. Ia tahu betapa pentingnya ibadah haji bagi suaminya, dan ia berusaha untuk mendukungnya sepenuh hati. Sambil mempersiapkan barang-barang terakhir, Siti dan Hadi berbicara tentang harapan-harapan mereka setelah Hadi kembali. "Aku berharap bisa lebih dekat dengan Allah setelah haji ini," ujar Hadi, melanjutkan pembicaraan mereka. "Aku ingin menjadi suami yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih perhatian." Siti tersenyum mendengarnya. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada kekhawatiran yang tak terucapkan. Apakah perubahan itu akan datang setelah Hadi kembali? Ataukah ada hal lain yang akan berubah dalam hubungan mereka? Semoga semua doa kita terkabul. "Mas, aku ingin kita bisa terus bersama, menjalani hidup ini dengan lebih bahagia," jawab Siti dengan lembut, meskipun ada sedikit kepedihan yang ia sembunyikan. Hadi mengangguk. "Aku juga, sayang. Aku janji akan kembali membawa kebahagiaan untuk kita." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar indah, Siti tidak bisa sepenuhnya menepis rasa cemas yang muncul begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang tak terungkapkan, sebuah ketidakpastian yang menggelisahkan hatinya. Tapi, untuk saat ini, ia memutuskan untuk menyimpan semua keraguan itu dalam hati dan memberikan dukungan penuh kepada Hadi. Ini adalah langkah besar bagi suaminya, dan ia tak ingin menghalangi perjalanan ibadah yang sangat berarti itu. Siti menatap Hadi sekali lagi, kali ini dengan senyum yang lebih tulus, meskipun dalam hatinya ada pertanyaan yang tak bisa ia jawab. "Semoga Allah selalu melindungi Mas di sana," katanya pelan. Hadi mengangkat bahu, tersenyum dengan penuh keyakinan. "Insya Allah, sayang. Aku percaya, kita semua dalam perlindungannya." Dengan langkah berat, Siti melihat Hadi melangkah keluar rumah menuju mobil yang menunggu. Ini adalah perpisahan sementara, namun rasanya begitu berat. Dalam perjalanan menuju bandara, Siti hanya bisa berdoa dalam hati, berharap perjalanan ini akan membawa kebaikan bagi mereka berdua. Namun,
Tanpa disadari, perasaan cemasnya terus menggelayuti pikiran dan hatinya. Dan sementara Hadi berangkat menuju Tanah Suci, Siti berusaha untuk tetap tegar. Meskipun dalam hati ia tahu, perubahan besar mungkin akan segera datang dalam hidup mereka. Hadi sudah hampir 2 minggu berada di Tanah Suci, dan Siti mulai merasakan keheningan yang menyelimuti rumah mereka. Kehidupan sehari-hari yang biasa diisi dengan tawa kecil Hadi, canda ringan, dan kebersamaan mereka, kini terasa sepi dan hampa. Siti berjalan melintasi rumah yang terasa lebih besar tanpa suaminya. Meskipun dia berusaha tegar, kesepian itu tetap menggerogoti hatinya. Setiap pagi, Siti membuka jendela kamar dan menatap halaman depan rumah mereka. Suasana yang dulu dipenuhi oleh kebersamaan mereka kini terasa kosong. Ia merindukan kebiasaan sederhana, seperti duduk bersama di teras sambil menyeruput teh hangat, atau berdiskusi panjang tentang hari-hari mereka. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan sementara Hadi berada jauh di sana, menjalani ibadah haji. Sesekali, Siti membuka teleponnya dan memeriksa pesan-pesan singkat yang dikirimkan oleh Hadi. Terkadang, pesan-pesan itu datang dengan kalimat penuh doa dan harapan. Tetapi semakin lama, pesan-pesan itu semakin jarang datang. Hadi sibuk dengan ibadahnya, dan Siti merasa dirinya semakin terpinggirkan, meskipun ia tahu ini adalah momen penting bagi suaminya. Pagi itu, seperti biasa, Siti membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Ia menyiapkan nasi goreng sederhana, lalu duduk di meja makan yang hanya dihadiri oleh dirinya sendiri. Pandangannya kosong, menatap piring di depannya tanpa bersemangat. Tiba-tiba, pikirannya kembali melayang pada perjalanan panjang pernikahan mereka. Siti mulai merenung tentang bagaimana awalnya mereka bertemu, jatuh cinta, dan menikah. Dulu, saat mereka pertama kali menikah, rasanya seperti dunia milik mereka berdua. Semua serba indah, penuh harapan dan kebahagiaan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, bercakap-cakap, merencanakan masa depan. Namun, setelah bertahun-tahun menikah, hidup mereka berubah. Mereka mulai sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun keduanya selalu berusaha menjaga hubungan mereka, ada kalanya rasa lelah menghinggapi mereka. Tidak jarang, mereka hanya saling berbicara tentang hal-hal sehari-hari, belanja, pekerjaan rumah, dan masalah-masalah kecil lainnya. Namun, Siti sadar, perjalanan panjang pernikahan mereka telah banyak mengubah mereka. Dulu, ia merasa sangat dicintai dan diperhatikan oleh Hadi. Tapi belakangan ini, seiring waktu berlalu, ia merasakan ada jarak yang perlahan terbentuk di antara mereka. Hadi yang dulu selalu berada di sampingnya, kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaannya. Siti merasa seperti orang ketiga dalam rumah tangga mereka, meskipun ia berusaha untuk tetap mengerti. Apakah pernikahan ini masih seperti yang dulu? Pikir Siti. Apakah cinta kami masih sama seperti saat kami pertama kali bertemu? Siti menyandarkan tubuhnya pada kursi, menatap secangkir teh yang sudah mulai dingin. Perasaan cemas yang mulai muncul sebelumnya, kini semakin kuat. Ia merasakan perubahan dalam dirinya sendiri, tetapi juga dalam hubungan mereka. Ia merasa semakin terasingkan, seolah-olah suaminya sudah tidak lagi menjadi orang yang sama. Namun, ia berusaha menenangkan dirinya. Ini hanya sementara, pikir Siti. Setelah Hadi kembali, semuanya akan baik-baik saja. Meski begitu, hari-hari tanpa Hadi terasa lama. Setiap malam, Siti tidur di sisi tempat tidur yang kosong. Ia menggenggam bantal suaminya yang masih hangat dengan harapan dapat merasakan sedikit kehadirannya, meski hanya dalam bentuk aroma parfum yang tertinggal. Setiap pagi, ia membangunkan dirinya dengan tekad untuk tetap menjalani hari-hari tanpa keluhan, meskipun dalam hatinya ia merasa kehilangan. Suatu malam, saat Siti sedang duduk di ruang tamu, Ibu Siti menelepon. Suaranya yang penuh kehangatan langsung memberikan kenyamanan di hati Siti. "Hai, sayang, bagaimana kabarmu?"
Tanya ibu dengan nada penuh perhatian. Siti menarik napas dalam-dalam. Aku baik-baik saja, Bu. Hanya merasa sedikit kesepian. Mas Hadi sudah 2 minggu di sana, dan rasanya setiap hari semakin lama. Ibu Siti tertawa pelan. Ya, ibu mengerti. Tapi kamu harus ingat, ini adalah perjalanan yang penting untuk Mas Hadi. Dia pasti sedang menjalani ibadah yang sangat berarti. Kamu harus sabar. Sayang, waktu berlalu dengan cepat. Setelah dia pulang, semuanya akan baik-baik saja. Siti mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Aku tahu, Bu. Aku hanya merasa sedikit terasingkan. Aku merindukan kebersamaan kami yang dulu. Ibu Siti terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, pernikahan itu bukan hanya tentang bersama dalam kebahagiaan. Sayang, terkadang ada masa-masa di mana kita harus menghadapi kesepian dan tantangan. Tetapi itu tidak berarti cinta kita akan hilang. Kamu dan Mas Hadi sudah melewati banyak hal bersama. Percayalah, ini adalah ujian yang harus kalian hadapi bersama. Ketika dia pulang, kalian akan menjadi lebih kuat. Kata-kata ibu itu sedikit banyak memberi ketenangan pada Siti, meskipun keraguan masih ada di dalam hatinya. Ia tahu, perasaan cemasnya adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi. Mungkin, selama Hadi berada di Tanah Suci, ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan hubungan mereka dan bagaimana mereka akan menjalani masa depan. Setiap malam, setelah mengirimkan doa untuk Hadi, Siti berusaha untuk tidur dengan lebih tenang, meskipun tidak bisa sepenuhnya menepis kecemasan yang mengganggu pikirannya. Apakah hidup mereka akan tetap sama setelah Hadi kembali? Atau ada sesuatu yang akan berubah? Pertanyaan itu terus menghantui setiap malam, menunggu jawaban yang hanya bisa ditemukan dengan berjalannya waktu. Hadi berdiri di depan Ka'bah, tubuhnya terbungkus ihram putih yang sederhana. Hatinya penuh dengan doa dan harapan. Ini adalah perjalanan spiritual yang telah lama ia impikan, dan kini ia merasakannya dengan penuh kesyukuran. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seperti ada beban yang terangkat. Meskipun jauh di dalam hati, ada perasaan lain yang mulai muncul, perasaan yang sama sekali tak ia duga. Di Tanah Suci, Hadi berusaha untuk fokus pada ibadahnya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia bertemu dengan seseorang yang membuat hati dan pikirannya terganggu. Lina, seorang wanita muda yang juga tengah melaksanakan ibadah haji, menarik perhatian Hadi sejak pertemuan pertama mereka di Masjidil Haram. Lina tampak berbeda dari wanita-wanita lain yang Hadi temui selama ini. Meskipun usianya lebih muda, ada kedewasaan yang tercermin dalam cara dia berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka pertama kali berbincang di tempat yang penuh orang setelah sholat malam. Lina tampak ramah dan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam diri Lina yang membuat Hadi merasa nyaman. Mereka berbicara tentang perjalanan haji mereka masing-masing, tentang harapan dan doa yang mereka panjatkan. Hadi merasa tertarik pada kepribadian Lina yang lembut, cerdas, dan penuh semangat. Setiap kata yang diucapkan Lina terasa seperti angin sejuk yang menghapus segala kegelisahannya. Seiring hari-hari berlalu, Hadi dan Lina semakin sering berbicara. Meskipun Hadi berusaha menjaga jarak karena ia merasa memiliki tanggung jawab kepada Siti, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Hadi sering teringat pada Lina, membayangkan senyumannya yang penuh ketulusan, atau cara Lina mendengarkan dengan seksama setiap ceritanya. Namun, Hadi merasa bingung. Ia telah menikah dengan Siti selama lebih dari 10 tahun. Siti adalah istrinya, teman hidupnya, yang selama ini mendampinginya dalam suka dan duka. Bagaimana mungkin perasaan yang baru tumbuh ini bisa hadir di tengah-tengah perjalanan ibadah yang begitu suci? Hadi berusaha menekan perasaan itu, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Suatu malam, setelah selesai melaksanakan tawaf, Hadi bertemu lagi dengan Lina. Mereka duduk bersama di sudut Masjidil Haram,
berbincang tentang berbagai hal, dari kehidupan hingga pengalaman spiritual mereka selama di Tanah Suci. Lina menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. "Mas Hadi," katanya pelan, "aku tahu kita berada di sini untuk ibadah, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku merasa seperti kita memiliki ikatan yang kuat." Hadi terdiam. Kata-kata Lina mengguncang hatinya. Ia merasa cemas, tetapi juga terpesona. Bagaimana bisa perasaan ini muncul begitu tiba-tiba, di tempat yang begitu sakral? Aku tidak tahu harus berkata apa." "Lina," ujar Hadi, mencoba mengendalikan dirinya. "Aku sudah memiliki istri, Siti. Kami sudah lama bersama, dan aku merasa sangat bersyukur atas semuanya." Lina tersenyum lembut. "Aku tidak ingin mengganggu pernikahanmu, Mas. Aku hanya merasa ada kedekatan yang tak bisa dijelaskan di antara kita. Mungkin ini hanya sebuah perasaan sementara, karena kita berada di sini, di tempat yang penuh berkah. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya." Hadi merasa terombang-ambing. Perasaan bersalah menghampirinya, tetapi di sisi lain, ada ketertarikan yang sulit diingkari. Ia berpikir tentang Siti, tentang perjalanan panjang mereka bersama. Siti adalah segalanya baginya, ibu dari anak-anak mereka, pendamping hidupnya yang setia. Tetapi perasaan yang baru tumbuh terhadap Lina begitu berbeda. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang hanya bisa dirasakannya ketika berada bersama Lina. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Lina," ujar Hadi dengan suara pelan. "Aku datang ke sini untuk mencari kedamaian dan mendekatkan diri pada Tuhan, tapi sekarang aku merasa bingung dengan perasaanku sendiri." Lina menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Mas. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Mungkin ini hanya perasaan sesaat, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama di sini." Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang perasaannya terhadap Lina dan perasaannya terhadap Siti. Di satu sisi, ia merasa memiliki kewajiban besar kepada Siti, wanita yang telah menemaninya sepanjang hidup. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang menarik dirinya kepada Lina, sesuatu yang baru, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hadi berjalan-jalan di sekitar masjid, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu, perjalanan ini adalah ujian yang besar, bukan hanya untuk ibadahnya, tetapi juga untuk kehidupannya. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin ia bisa kembali ke Indonesia dengan perasaan yang sama seperti sebelumnya? Atau apakah sesuatu dalam dirinya sudah berubah? Bahkan sebelum ia pulang, hari-hari berikutnya, Hadi semakin merasa terperangkap dalam perasaannya. Meskipun ia berusaha untuk fokus pada ibadah dan berdoa, hati dan pikirannya tak bisa lepas dari Lina. Namun, ia tahu ia harus membuat pilihan yang tepat. Hadi tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Siti, yang telah menunggu begitu lama untuk keberangkatannya. Tapi, apakah perasaan ini bisa disingkirkan begitu saja? Ataukah ia harus menghadapinya, meskipun itu berarti mengambil keputusan besar dalam hidupnya? Perasaan Hadi semakin kompleks. Tanah suci yang seharusnya membawa kedamaian kini terasa seperti ladang perenungan yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana kelanjutannya, tetapi satu hal yang pasti, keputusan yang harus diambil setelah ia kembali ke Indonesia akan menentukan masa depan hidupnya. Hari demi hari berlalu, namun semakin sedikit pesan yang diterima Siti dari Hadi. Sebagai istri yang selama ini selalu merasa dekat dengan suaminya, Siti mulai merasakan ada yang berbeda. Biasanya, Hadi akan mengirimkan pesan setiap pagi, mengabarkan tentang aktivitasnya di Tanah Suci, berbagi doa, atau hanya sekadar menyampaikan kata-kata manis untuk menguatkannya. Namun kini, pesan-pesan itu semakin jarang datang. Saat pertama kali merasakannya, Siti mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Hadi sedang sibuk dengan ibadahnya,
Pikirnya, tanah suci adalah tempat yang penuh berkah, dan Hadi pasti terfokus pada perjalanan spiritualnya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa cemas mulai muncul. Keheningan dalam komunikasi mereka terasa semakin mencolok, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Siti duduk di meja makan, menatap layar ponselnya yang kosong, hanya beberapa pesan singkat dari Hadi yang sudah beberapa hari lalu. Ia membuka pesan terakhir dari Hadi, yang dikirimkan hampir 3 hari yang lalu. "Siti, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Doa aku selalu untuk kita." Pesan itu singkat, namun ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pesan-pesan seperti itu kini terasa semakin jarang datang. Pikirannya mulai berkelana. Apakah ada yang tidak beres? Hati kecilnya bertanya-tanya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Hadi selalu mengatakan bahwa perjalanan haji ini adalah waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi Siti mencoba untuk berpikir positif. Namun, perasaan aneh yang merayapi dirinya semakin kuat. Ia merasa seperti ada jarak yang tercipta, meskipun hanya melalui pesan singkat. Siti mengingat kembali percakapan mereka sebelum keberangkatan Hadi. Hadi sempat mengatakan bahwa ia ingin menjadi suami yang lebih baik setelah kembali dari haji, bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Tetapi, kenapa sepertinya Hadi semakin jauh darinya? Hadi yang dulu penuh perhatian, kini terasa begitu sunyi. Hari itu, Siti memutuskan untuk menghubungi Hadi melalui pesan suara, berharap bisa mendengar langsung suaranya. Setelah menekan tombol kirim, ia duduk termenung, menunggu balasan. Waktu berlalu, tetapi tidak ada jawaban. Rasa cemasnya semakin tumbuh. Bahkan Siti mulai merasa gelisah. Biasanya, meskipun Hadi sibuk, ia akan selalu meluangkan waktu untuk menanggapi pesan. Namun, kali ini, seakan ada jarak yang tak dapat dijangkau. Apakah aku terlalu cemas? Siti bertanya-tanya, berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya efek dari jarak dan waktu yang terpisah. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin banyak pikiran negatif yang datang. Ia teringat akan beberapa kali ketika Hadi terlihat cemas atau bingung saat membicarakan perasaan mereka. Siti mencoba mengingat setiap detail percakapan mereka sebelum keberangkatan Hadi. Tidak ada yang mencurigakan, tetapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang berubah, meskipun ia tidak tahu pasti apa itu. "Mas, kamu nggak pernah bilang kalau ada masalah," gumamnya pelan, berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa jadi begini?" Pikirannya terputus ketika teleponnya berdering. Nama Hadi muncul di layar ponsel. Hati Siti berdebar, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung mengangkat telepon. "Hadi?" Suaranya terdengar lebih cemas dari yang ia harapkan. Di ujung telepon, suara Hadi terdengar agak berbeda dari biasanya. "Siti, maaf ya kalau aku jarang menghubungi. Di sini aku sibuk sekali dengan ibadah, dan kadang kesulitan mencari waktu untuk mengirim pesan." Siti mengangguk, meskipun Hadi tidak bisa melihatnya. "Aku ngerti, Mas. Aku cuma khawatir. Kamu baik-baik saja, kan?" "Tenang saja, Siti. Aku baik-baik saja. Semua berjalan lancar di sini," jawab Hadi. Suaranya terdengar agak terburu-buru. "Aku hanya perlu fokus di sini, jadi aku nggak bisa terlalu sering menghubungi." Siti merasa sedikit lega mendengar suara Hadi, meskipun ada yang terasa aneh. Suara Hadi terdengar agak dingin. Pikirnya, apakah aku hanya terlalu sensitif? Kalau begitu, kamu hati-hati ya, Mas. Doakan aku juga. Aku merindukanmu, kata Siti dengan lembut, mencoba menyembunyikan perasaan cemasnya. Aku pasti mendoakanmu, sayang. Semoga semuanya lancar. Nanti kalau ada waktu, aku akan coba kirim pesan lagi. Telepon itu pun ditutup dengan cepat, dan Siti hanya bisa menatap layar ponselnya,
merasa ada sedikit kekosongan di hatinya. Setelah percakapan itu, meskipun ia berusaha untuk percaya pada kata-kata Hadi, kecemasannya tidak bisa begitu saja hilang. Setiap kali ia berusaha untuk menenangkan diri, rasa khawatir itu selalu muncul kembali. Ada yang tidak beres, dan meskipun ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, hatinya tidak bisa mengabaikan ketidakpastian yang mulai tumbuh dalam pikirannya. Siti memutuskan untuk tetap menjaga kepercayaannya pada Hadi. Tetapi semakin ia merenung, semakin ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Apakah ini hanya ketakutannya yang berlebihan? Atau ada sesuatu yang memang sedang terjadi di luar sana yang belum ia ketahui? Hati Siti penuh dengan pertanyaan, dan jawabannya belum juga datang. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Pagi itu, Siti bangun lebih pagi dari biasanya. Hatinya berdebar-debar menunggu kedatangan Hadi. Ia menyempatkan diri untuk menyiapkan rumah dengan bersih dan rapi, menata bunga di vas, dan memastikan setiap sudut rumah terasa nyaman seperti saat pertama kali mereka tinggal bersama. Di atas meja, ia menyiapkan hidangan favorit Hadi, nasi goreng dengan telur mata sapi dan sambal terasi yang pedas. Siti berdiri di depan cermin, merapikan hijabnya dan menyentuh wajahnya yang sedikit lelah, karena beberapa hari terakhir ia tidur tidak nyenyak. Meski merasa cemas, ia berusaha untuk menutupi perasaan itu dengan senyuman. Hadi akan kembali, suaminya yang selama ini ia rindukan. Ketika akhirnya mobil yang membawa Hadi tiba di depan rumah, jantung Siti berdetak lebih cepat. Ia melihat sosok Hadi yang keluar dari mobil dengan wajah sedikit lelah. Meskipun terlihat sehat, ada sesuatu yang tampak berbeda. Hadi berjalan menghampiri pintu rumah dengan langkah pelan, dan ketika matanya bertemu dengan mata Siti, ia memberikan senyuman yang tidak sepenuhnya sampai ke matanya. "Mas Hadi." Siti tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari mendekat dan memeluknya. "Aku sangat merindukanmu. Alhamdulillah, kamu pulang dengan selamat." Hadi membalas pelukan Siti dengan pelan, tetapi tidak seperti biasanya. Pelukannya terasa agak kaku. Siti merasakannya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Berpikir mungkin Hadi hanya lelah setelah perjalanan jauh. "Maafkan aku, Siti. Perjalanan ini benar-benar melelahkan," ujar Hadi, suaranya agak serak. Ia sedikit mendorong Siti dengan lembut, berusaha melepaskan diri dari pelukan itu. Siti merasa ada yang janggal, tetapi ia tidak ingin mengungkitnya. "Aku paham, Mas. Ayo masuk. Aku sudah menyiapkan makan siang untukmu." Mereka berjalan ke dalam rumah bersama. Namun suasana di dalam rumah terasa sedikit canggung. Hadi duduk di meja makan, tetapi ia tampak kehilangan fokus. Tidak seperti biasanya. Biasanya, Hadi akan mulai bercerita tentang pengalaman perjalanannya selama haji, tentang segala hal yang ia alami di Tanah Suci. Tetapi kali ini, ia hanya diam, menatap piring di depannya. Siti menatap suaminya dengan penuh perhatian. "Mas, kenapa? Kamu nggak cerita tentang haji? Apa yang kamu alami di sana?" Hadi mengangkat wajahnya pelan, menatap Siti dengan mata yang tampak kosong. Banyak yang kupelajari di sana, Siti. Banyak hal yang membuatku semakin dekat dengan Tuhan. Tapi aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan semuanya." Siti mengangguk, mencoba memahami. Namun, perasaan cemas yang selama ini ia pendam kembali muncul. Ada yang tidak beres, pikirnya. Meskipun Hadi mengaku dekat dengan Tuhan dan banyak hal yang ia pelajari, sikapnya yang tampak berbeda, terutama ketidakberdayanya untuk membuka diri, membuat Siti semakin khawatir. Beberapa hari setelah kedatangan Hadi, suasana rumah mereka menjadi semakin sunyi. Hadi tidak banyak berbicara, dan ketika ia berbicara, suaranya terdengar datar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, duduk di sudut ruang tamu atau di teras belakang, menatap langit tanpa berkata apa-apa. Siti mencoba untuk tidak terlalu menanyakan perihal yang mengganggunya, tetapi hatinya selalu terjaga dengan pertanyaan yang tak terjawab.
Pada suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, Siti memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, aku merasa ada yang berbeda. Kamu kok nggak seperti dulu lagi? Ada yang kamu sembunyikan dari aku?" Hadi menatapnya dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. Ia terdiam sejenak, seperti berpikir keras untuk mencari kata-kata yang tepat. "Siti, bukan begitu. Aku hanya butuh waktu. Waktu untuk memproses banyak hal yang terjadi." Siti merasa seperti ada sesuatu yang tergantung di udara, tidak terungkapkan. "Apa yang terjadi, Mas? Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu jadi seperti ini?" Hadi menghela napas panjang, menghindari tatapan Siti. Aku tidak ingin membebani kamu dengan perasaan ini, Siti. Aku sedang berjuang dengan diriku sendiri." Siti semakin bingung, namun ia tetap berusaha untuk tenang. "Mas, aku suamimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Kamu tidak perlu merasa sendirian." Hadi menundukkan kepala, seolah-olah tidak bisa melihat Siti. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Siti. Perasaan yang aku rasakan di sana, di Tanah Suci, sangat berbeda dari yang aku bayangkan. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku." Siti terpaku, hatinya teriris oleh kata-kata Hadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia bertanya-tanya. Kenapa perasaan Hadi berubah begitu saja? Hadi melanjutkan dengan suara pelan. Aku merasa dekat dengan seseorang di sana. Seseorang yang tidak aku duga. Dan aku merasa bingung. Siti, aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan semuanya setelah kembali. Perkataan Hadi menghantam hati Siti dengan keras, seperti petir yang datang di tengah malam. Seseorang di sana? Pikirnya dengan rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Apakah ini yang selama ini ia sembunyikan? Siti terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasa sakit dan kebingungan bercampur aduk dalam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Suci? Perasaan cemasnya kini terkonfirmasi, meskipun ia belum tahu seluruh cerita yang tersembunyi di balik kata-kata Hadi. Dengan suara pelan, Siti akhirnya berkata, "Jadi, kamu merasa ada perasaan lain di sana, Mas? Apa maksudmu dengan semua ini?" Hadi menunduk, tidak bisa menjawab langsung. Suasana di ruang tamu mereka semakin sunyi. Cinta yang dulu terasa begitu utuh kini terasa begitu rapuh. Dan Siti merasa seperti dihadapkan pada kenyataan pahit yang perlahan mulai terbuka. Siti duduk diam di ruang tamu, menatap Hadi dengan mata yang penuh tanya dan kecemasan. Hati kecilnya sudah mulai merasa bahwa pengakuan yang akan datang tidak akan menyenangkan. Namun ia tetap berharap ia salah. Namun, apa yang baru saja diungkapkan Hadi benar-benar menghancurkan kedamaian hatinya. Hadi terdiam, matanya menghindari tatapan Siti. Ada kegugupan yang tak terelakkan pada dirinya. Ia tahu, setelah apa yang akan diungkapkan, semuanya akan berubah. Tidak akan ada lagi yang sama seperti dulu. Siti. Suara Hadi terdengar serak, seperti ada sesuatu yang berat yang harus ia keluarkan dari dalam dirinya. Aku tahu ini sangat sulit untuk kamu terima, tapi aku harus jujur. Aku sudah menikah lagi, Siti. Kata-kata itu seperti petir yang menghancurkan ketenangan hati Siti. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia tidak bisa bergerak. Rasa panas menjalar dari dadanya ke seluruh tubuhnya, dan sejenak, ia merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. "Apa?" kata Siti pelan, hampir tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Suaranya terpecah oleh rasa terkejut dan terluka. "Mas, apa yang kamu katakan? Kamu menikah lagi?" Hadi menatapnya dengan mata penuh penyesalan, tetapi tetap tak bisa menghindar dari kenyataan yang telah ia buat. "Iya, Siti, aku menikah dengan Lina, wanita yang aku temui di Tanah Suci."
Siti menatapnya dengan mata kosong, seolah-olah ia baru saja mendengar kalimat yang paling tidak mungkin terdengar. Hatinya bergejolak, antara marah, bingung, dan tak percaya. "Lina, wanita yang kamu temui di sana? Di Tanah Suci?" Suaranya bergetar, penuh emosi yang terpendam. "Mas, bagaimana kamu bisa begitu? Kamu pergi untuk mencari kedamaian dan justru melakukan ini." Hadi terdiam, bibirnya tampak sedikit bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Siti. Aku pergi ke sana dengan niat hanya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Aku tidak berniat untuk menyakiti kamu. Tetapi, di sana, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa menahan perasaan itu." Siti berdiri dengan cepat, menghindar dari tatapan Hadi yang penuh penyesalan. "Perasaan itu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu begitu saja? Kamu menikah dengan dia, Mas, di Tanah Suci, di tempat yang kita anggap suci dan penuh berkah. Itu bukan hanya perasaan, itu keputusan besar, keputusan yang telah merusak segalanya." Tetesan air mata mulai mengalir di pipinya, meskipun ia berusaha keras untuk menahan tangis. Setiap kata yang diucapkan Hadi semakin menghancurkan hatinya. Bagaimana bisa suaminya, yang ia percayai dan cintai selama ini, melakukan hal seperti ini? Apa yang terjadi pada janji-janji mereka selama bertahun-tahun? Aku minta maaf, Siti. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku tahu ini adalah pengkhianatan yang besar. Tapi aku merasa seperti aku kehilangan diri aku sendiri setelah pergi ke sana. Aku merasa terhubung dengan Lina, dan aku tidak bisa menahan perasaan itu. Hadi berusaha menjelaskan, namun setiap kata yang ia ucapkan hanya semakin menambah luka di hati Siti. Siti menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan dan kekecewaan. "Jadi, kamu merasa terhubung dengan dia? Dan kamu memilih dia, bukan aku? Apa yang kita bangun selama ini, semua kenangan kita, apa artinya kalau kamu bisa begitu saja melupakan semuanya?" Air mata semakin mengalir deras di pipinya. "Aku menunggumu bertahun-tahun, Mas. Aku mendukungmu ketika kamu memutuskan untuk pergi haji, berharap kita akan kembali lebih baik, lebih dekat. Tapi sekarang aku tahu bahwa selama ini kamu sudah memiliki perasaan lain. Dan itu sangat menghancurkan." Hadi merasakan kesakitan yang mendalam mendengar kata-kata Siti. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Ia ingin menggapai tangan Siti, tetapi Siti dengan cepat mundur menjauh, seolah-olah takut ia akan terluka lebih dalam lagi jika ada kontak lebih lanjut. "Siti, tolong dengarkan aku." Suara Hadi bergetar, penuh dengan penyesalan. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa terjebak antara dua perasaan, perasaan terhadapmu dan perasaan terhadap Lina. Ini adalah kekeliruan yang besar, dan aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesal." "Tidak, Mas," jawab Siti dengan suara yang dipenuhi oleh rasa sakit. "Ini bukan hanya kekeliruan. Kamu sudah memilih. Kamu memilih dia. Kamu menikah dengannya. Sementara aku tetap di sini, menunggu kamu dengan setia, hanya untuk mendengar pengakuan ini." Hadi menghela napas, terlihat sangat terluka. "Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harusnya lebih jujur sejak awal. Aku seharusnya tidak membiarkan perasaan ini tumbuh. Tapi aku terperangkap dalam kebingunganku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana harus keluar dari semuanya." Siti memandangnya dengan mata penuh kekecewaan. "Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Mas. Kamu telah membuat keputusanmu. Kamu telah memilih jalannya. Sementara aku hanya bisa berdiri di sini, mencoba menerima kenyataan yang pahit ini." Siti berjalan mundur, hatinya terasa sangat sakit, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berada di sini,
dalam situasi yang penuh kebohongan dan ketidakpastian. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Mas. Tapi yang pasti, aku tidak bisa lagi berada di sini dengan perasaan seperti ini. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk berpikir. Dengan itu, Siti meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Hadi yang kini terdiam, terjebak dalam rasa penyesalan yang mendalam. Namun, meskipun ia merasa bersalah, Hadi tahu bahwa kata-kata dan perasaan yang telah ia ungkapkan tidak bisa diubah lagi. Keputusan telah diambil, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Siti, yang merasa dunia runtuh di hadapannya, berjalan menuju kamarnya dengan langkah yang berat. Kepercayaan yang ia miliki pada Hadi kini hancur berkeping-keping, dan ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini. Apakah masih ada tempat untuk cinta dalam pernikahan yang sudah retak ini, ataukah semuanya telah berakhir? Siti duduk di atas tempat tidurnya. Tubuhnya terasa lelah meskipun ia baru saja tiba di kamar beberapa menit yang lalu. Rasanya seperti seluruh dunia berputar begitu cepat, dan ia tidak bisa lagi mengendalikan apapun. Hati Siti begitu hancur, teriris oleh kenyataan yang baru saja ia dengar. Hadi menikah dengan Lina, wanita yang ia temui di Tanah Suci. Pikiran itu berulang-ulang terngiang di benaknya, seolah-olah ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan. Ia menatap jendela yang terbuka, mencoba menenangkan dirinya dengan melihat langit malam yang tenang. Tetapi, apapun yang ia lihat, tak ada yang bisa menenangkan hatinya yang terluka. Semua yang ia tahu dan cintai kini terbalik. Bagaimana bisa ini terjadi? Pikirnya. Apakah aku terlalu bodoh untuk tidak menyadari ada yang berubah dalam pernikahan kami? Siti menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa hubungan mereka kuat dan penuh cinta. Mereka menjalani hidup bersama, bertahan dari segala rintangan, dan selalu berkomitmen untuk tetap bersama. Tetapi, sekarang semuanya terasa seperti sebuah ilusi. Hadi, yang selalu ia percayai sebagai suaminya, ternyata sudah memilih jalan lain, memilih orang lain. Kenapa aku tidak tahu? Siti bergumam, suara hatinya penuh dengan kebingungan. Kenapa aku tidak bisa melihat perubahan itu lebih awal? Kenapa aku tidak bisa merasakan ada yang berbeda dalam dirinya? Kenapa aku tidak bertanya lebih banyak? Tidak mencari tahu lebih dalam? Apakah aku begitu naif? Selama ini, ia selalu mendukung Hadi dalam segala hal, termasuk kepergiannya untuk haji. Ia merasa bangga bahwa suaminya pergi ke Tanah Suci, berharap perjalanan itu akan membawa kedamaian dan kesucian dalam hidup mereka berdua. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik niat mulia itu, ada sebuah rahasia besar yang akhirnya mengubah segalanya. Siti memeluk bantal dengan erat, merasakan sakit yang begitu mendalam di dadanya. Jika Hadi sudah memilih Lina, apakah itu berarti aku tidak cukup baik untuknya? Apakah cinta kita selama ini tidak berarti apa-apa? Hati Siti penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ia merasa seperti seorang wanita yang dipermainkan, yang selama ini telah menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan ketidaktahuan. Semua rasa cinta dan perhatian yang ia berikan selama bertahun-tahun sekarang terasa sia-sia. Apakah semua kenangan indah itu hanya bagian dari sebuah cerita yang tidak nyata? Siti bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju cermin. Ia memandang dirinya dengan tatapan kosong, mencoba mencari sesuatu dalam dirinya yang dapat memberi jawaban. Aku bukan wanita bodoh, kan? Tanyanya pada diri sendiri. Kenapa aku tidak bisa melihat bahwa ada yang salah? Kenapa aku tidak bisa merasakan bahwa suamiku sudah tidak lagi menjadi suamiku yang dulu? Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia berusaha keras untuk tidak menangis. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Pikirnya dengan suara hati yang pelan. Tapi bagaimana caranya? Siti berjalan ke meja kecil yang terletak di sudut kamar, tempat ia biasa meletakkan surat-surat atau catatan kecil. Di sana,
Ia melihat sebuah foto lama, foto pernikahannya dengan Hadi. Mereka tampak sangat bahagia pada hari itu. Tak ada keraguan, tak ada ketakutan. Itu adalah hari yang penuh harapan, penuh dengan mimpi tentang masa depan bersama. Ia memegang foto itu dengan tangan gemetar, menatap wajah Hadi yang tersenyum ceria. Di mana perasaan itu sekarang? Tanya Siti pada dirinya sendiri. Di mana janji-janji itu? Namun, semakin ia memandang foto itu, semakin ia merasa bahwa sesuatu telah berubah. Mungkin dia tidak menyadarinya selama ini, tapi perasaan itu sudah mulai meresap perlahan. Hadi tidak lagi menjadi pria yang sama seperti saat foto itu diambil. Perubahan itu terjadi tanpa ia sadari, dan kini ia merasa seperti wanita yang tertinggal. Siti meletakkan foto itu kembali ke meja, dan dengan langkah pelan, ia berjalan ke jendela. Ia menatap malam yang gelap dan sunyi. Semua perasaan yang membanjiri hatinya begitu kuat, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya dalam hati. Ia menyadari satu hal, kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka berdua tidak akan pernah sama lagi. Hadi telah memilih Lina, dan aku harus belajar untuk menerima kenyataan itu. Tapi bagaimana? Perasaan bingung, terluka, dan dikhianati berkelindan dalam hatinya. Tetapi ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Siti menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Aku harus kuat untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus menyesali apa yang sudah terjadi. Aku harus menemukan jalan untuk melanjutkan hidup ini, meskipun hatiku hancur. Dengan perlahan, Siti menutup jendela dan berjalan menuju tempat tidur. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia harus bisa berdiri kembali. Ia harus mengumpulkan kepingan-kepingan hatinya yang hancur, meskipun itu terasa sangat berat. Siti membaringkan dirinya di tempat tidur, merenung dalam keheningan malam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku harus melangkah. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan menemukan cara untuk bangkit, untuk menjadi wanita yang lebih kuat. Tidur malam itu datang dengan pelan, tetapi tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit yang mendalam di hati Siti. Namun, ia tahu bahwa meskipun perasaan hatinya terluka, ia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan ini. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan Siti harus menemukan cara untuk kembali menemukan kedamaian dalam dirinya. Pagi itu, Siti duduk diam di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah lama dingin. Udara di sekitar terasa berat, dan setiap detik yang berlalu seperti menambah beban di dadanya. Pikirannya masih terperangkap dalam kenyataan yang baru saja ia dengar dari mulut Hadi. Hadi menikah dengan Lina. Itu adalah kata-kata yang terus terngiang di kepalanya. Tak bisa ia lupakan begitu saja. Tiba-tiba, langkah kaki Hadi terdengar mendekat dari arah pintu, dan Siti merasa hatinya mulai berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa hari ini, Hadi ingin berbicara lagi. Ada banyak hal yang belum selesai di antara mereka. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Hadi masuk ke ruang makan dengan langkah pelan. Wajahnya menunjukkan rasa cemas yang mendalam. Ia menatap Siti dengan mata penuh penyesalan, tetapi juga ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tampaknya sudah ia pikirkan matang-matang. Siti, kita perlu bicara, kata Hadi dengan suara yang terdengar berat, penuh ketegangan. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku ingin kamu mendengarku. Siti mengangguk perlahan, namun hatinya merasa semakin berat. Ia menatap Hadi dengan wajah yang penuh rasa sakit, mencoba menahan air mata yang hampir keluar. Apa yang ingin kamu katakan, Mas? Jawabnya dengan suara datar, meskipun perasaan di dalam hatinya bergejolak. Hadi menarik napas panjang, seolah mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Siti, aku tahu kamu merasa sangat terluka sekarang, dan aku tidak bisa mengubah kenyataan itu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak menikah dengan Lina karena alasan materi atau hal-hal yang mungkin kamu pikirkan.
Aku menikahinya karena kami merasa cocok. Kami merasa ada kecocokan di hati kami. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam perasaan Siti. Ia menatap Hadi dengan mata terbelalak, tak bisa percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kecocokan di hati? Rasanya seperti bumi terguncang di bawah kakinya. Ia menunggu penjelasan lebih lanjut, namun tidak bisa menahan perasaan kecewa yang mulai menguasai dirinya. Jadi, kamu menikah dengan dia karena merasa cocok? Suara Siti terdengar gemetar, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Apakah itu yang kamu rasakan, Mas? Sejak kapan kamu merasa tidak cocok lagi denganku? Sejak kapan kamu merasa aku bukan lagi pilihan yang tepat untukmu? Hadi menunduk, tampak sangat bersalah. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Siti. Aku juga tidak tahu kenapa semuanya bisa berubah seperti ini. Tapi saat aku di Tanah Suci, aku mulai menyadari bahwa aku memiliki perasaan lain. Perasaan yang tidak bisa aku pungkiri. Dan ketika aku bertemu Lina, semuanya terasa berbeda. Kami berbicara, kami saling memahami, dan aku merasa ada ikatan yang kuat di antara kami. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Siti merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Hadi seperti pisau yang mengiris hatinya. Apa yang terjadi pada suami yang aku cintai ini? Pikirnya. Bagaimana bisa? Setelah bertahun-tahun bersama, dia bisa merasa lebih cocok dengan wanita lain? Jadi, semuanya tentang perasaan, Mas? Suara Siti semakin pelan, seolah-olah ia berbicara pada dirinya sendiri. Kamu memilih Lina karena kamu merasa ada ikatan hati dengan dia? Dan aku ini apa? Mas? Selama ini aku mendampingimu, mendukungmu, setia menunggumu, dan ternyata aku hanya sebuah masa lalu bagimu. Hadi menghela napas dalam-dalam. Jelas ia merasa kesakitan dengan perkataan Siti. Siti, aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku tahu ini sangat berat dan sangat menyakitkan bagi kamu. Dan aku menyesal karena tidak bisa menjelaskannya lebih awal. Tapi aku tidak ingin hidup dalam kebohongan, baik untuk kamu maupun untuk diriku sendiri. Siti merasa kata-kata Hadi seperti guntur yang menggema di hatinya. Apa maksudnya dengan tidak ingin hidup dalam kebohongan? Apakah ini berarti selama ini hubungan mereka adalah kebohongan? Apakah Hadi benar-benar merasa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki? Jika iya, mengapa ia tidak memberitahuku lebih awal? Apa yang kamu inginkan dari aku, Mas? Tanya Siti dengan suara yang lebih tenang, tetapi penuh dengan kekosongan. Apa yang kamu harapkan dari pernikahan kita jika sudah ada orang lain di hatimu? Apakah aku ini hanya pilihan yang terlambat? Hadi terdiam, tidak bisa memberikan jawaban yang memadai. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, dan Siti tahu bahwa perasaannya terhadapnya sudah tak lagi sama. Hadi sudah mengambil keputusan, dan sepertinya keputusan itu sudah bulat. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Siti. Akhirnya Hadi menjawab dengan suara pelan, penuh penyesalan. Tapi aku sudah memikirkannya sangat matang. Aku menikahi Lina bukan untuk melupakanmu atau untuk menghancurkan hidup kita. Aku menikahi dia karena aku merasa ini adalah langkah yang benar bagiku, meskipun itu berarti aku harus meninggalkan kamu. Siti memejamkan matanya, mencoba menahan perasaan yang semakin meluap di dadanya. Setiap kata Hadi membuatnya semakin merasa asing dengan perasaan yang dulu begitu akrab. Bagaimana bisa seseorang yang aku cintai begitu saja memilih orang lain? Bagaimana bisa aku begitu tidak tahu? Jadi, semuanya sudah berakhir. Siti berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku harus menerima kenyataan ini dan pergi begitu saja dari hidupmu. Hadi menunduk, tidak bisa menjawab. Hatinya pun terasa berat. Namun ia tahu bahwa ia sudah memilih jalan ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Siti menghela napas, mencoba menenangkan diri di tengah rasa sakit yang sangat mendalam. Baiklah, Mas.
Jawabnya dengan suara yang tegas namun penuh dengan perasaan hancur. Aku akan pergi. Aku tidak bisa terus berada di sini, di tempat yang hanya mengingatkanku pada semua kebohongan dan pengkhianatan ini. Dengan itu, Siti berdiri dan berjalan ke kamar. Langkah kakinya terasa berat. Setiap detik seolah mempercepat proses perpisahan yang tak terhindarkan. Hati Siti seperti dihancurkan dalam diam, tetapi ia tahu satu hal, keputusan Hadi sudah final, dan kini ia harus menemukan jalannya sendiri, meskipun itu berarti meninggalkan semuanya di belakang. Siti berdiri di jendela kamar, menatap langit yang perlahan berubah menjadi gelap. Malam ini terasa lebih sunyi daripada biasanya, seperti dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kesedihan yang ia rasakan. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, dan perasaan di hatinya seperti riak-riak kecil yang tak bisa dihentikan. Kebingungan, marah, kecewa, namun juga ada rasa kasihan yang sulit ia bendung. Ia merasa seperti terperangkap dalam badai emosional yang tak ada ujungnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Pikirnya, sambil menatap bayangan dirinya yang tampak kabur di kaca jendela. Aku begitu mencintai Hadi, begitu mempercayainya. Dan sekarang, aku merasa seperti aku tidak lagi mengenal dirinya. Di dalam dirinya, dua perasaan bertarung tanpa henti, rasa marah yang membakar, dan rasa kasihan yang menyesakkan dada. Aku harus marah. Aku harus merasakan kekecewaan ini dengan sepenuh hati, pikirnya. Dia sudah memilih Lina, meninggalkan aku begitu saja, setelah semua yang kita lalui bersama. Ini pengkhianatan yang besar, dan aku berhak untuk marah. Namun, di sisi lain, ada suara kecil yang terus berkata, dia juga terluka. Dia merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Mungkin dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin dia juga merasa terperangkap. Siti menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Rasa kasihan terhadap Hadi datang begitu saja, meskipun dia tahu seharusnya ia lebih fokus pada rasa sakit yang ia rasakan. Kenapa harus ada perasaan itu? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Dia yang memilih jalan ini. Dia yang memilih Lina, bukan aku. Jadi, kenapa aku merasa kasihan padanya? Siti duduk di tempat tidurnya. Tangan menggenggam erat ujung selimut. Bagaimana bisa seseorang yang telah memberikan segalanya dalam pernikahan, yang telah memberikan seluruh cinta dan perhatian, begitu saja diperlakukan seperti ini? Bagaimana bisa Hadi begitu mudah jatuh cinta pada orang lain di tanah suci? Meninggalkan semua kenangan mereka tanpa sedikit pun penyesalan? Namun, hati kecil Siti tak bisa mengabaikan fakta bahwa Hadi juga manusia. Dia merasa bingung. Dia merasa menemukan sesuatu yang baru dalam dirinya ketika bertemu Lina. Tetapi perasaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Harga yang harus ia bayar dengan kehilangan Siti. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Siti bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin marah, ingin membencinya karena telah menghancurkan semuanya. Tapi di sisi lain, aku tahu dia juga merasa terjebak. Dia merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Apa yang harus aku rasakan sekarang? Air mata perlahan mengalir dari matanya. Tetapi kali ini, tangisannya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ia merasa kasihan pada dirinya, pada Hadi, dan pada seluruh hubungan mereka yang kini hancur. Ia merasa seperti kehilangan dua hal sekaligus. Kehilangan cintanya pada Hadi dan kehilangan dirinya sendiri dalam proses ini. Apa yang terjadi pada kita, Mas? Siti menangis pelan. Suara hatinya penuh dengan kepedihan. Dulu kita begitu bahagia, bersama dalam segala hal. Mengapa semuanya bisa berakhir seperti ini? Kenapa kamu memilih untuk melukai aku? Memilih jalan yang membuat kita terpisah? Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. Aku harus lebih kuat, pikirnya. Aku tidak bisa terus terjebak dalam perasaan ini. Aku harus bangkit, meskipun hati ini terluka. Namun, meskipun Siti berusaha untuk tegar,
Ada bagian dari dirinya yang merasa seperti sudah terlalu lama mengalah dan memberi ruang pada perasaan kasihan terhadap Hadi. Apakah aku terlalu memikirkan dia? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku tidak bisa membenci dia, meskipun dia telah membuat hidupku hancur? Siti memejamkan matanya, merasakan rasa sakit itu kembali menyelubungi seluruh tubuhnya. Jika aku membenci Hadi, jika aku marah padanya, apakah itu akan membuatku merasa lebih baik? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ataukah justru itu akan membuat semuanya semakin berat dan sulit untuk diterima? Ia merasa bingung, seperti terjebak di persimpangan jalan yang tidak jelas arahnya. Siti ingin sekali melupakan semuanya, melepaskan semua rasa sakit ini dan bergerak maju, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Apakah aku harus memaafkan Hadi? Ia berpikir. Atau apakah aku harus melupakan segalanya dan melanjutkan hidup tanpa dia? Tiba-tiba, Siti teringat kata-kata Hadi yang sempat membuat hatinya goyah. Aku menikah dengan Lina karena kami merasa cocok, karena kami bisa saling memahami. Kata-kata itu terasa menyakitkan, tetapi di satu sisi, ia juga tahu bahwa perasaan yang diungkapkan Hadi itu adalah sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Dia merasa ada sesuatu yang hilang di antara kita. Dia merasa tidak lagi cocok dengan aku. Mungkin itu memang benar. Mungkin aku juga sudah terlalu lama membiarkan perasaan ini bertahan tanpa menyadari adanya perubahan. Siti merasa hatinya semakin bingung, antara marah karena pengkhianatan yang ia terima, dan kasihan karena tahu bahwa Hadi pun tidak bebas dari kebingungannya sendiri. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku rasakan. Semua ini terasa begitu berat, dan aku tidak tahu bagaimana cara melangkah ke depan. Namun, meskipun Siti merasa terjebak dalam kebingungannya, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus berlarut-larut dalam perasaan ini. Suatu saat nanti, ia harus menemukan jalan untuk keluar dari perasaan ini, untuk sembuh dan melanjutkan hidup. Aku harus menemukan cara untuk melepaskan Hadi dan menemukan kebahagiaan yang baru. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa merasakan kebingungannya. Perasaan marah, kecewa, dan kasihan yang bercampur menjadi satu, menghantui pikirannya. Pagi itu, udara terasa begitu panas meskipun langit tampak cerah. Siti duduk di kursi ruang tamu, tangannya gemetar memegang secangkir teh yang sudah lama dingin. Suasana rumah yang biasanya hangat kini terasa asing dan penuh ketegangan. Hadi memberitahunya bahwa Lina akan datang berkunjung hari ini. Lina, istri baru Hadi, kata-kata itu terus berputar dalam pikiran Siti, seperti kenangan pahit yang tak bisa ia hindari. Siti berusaha menenangkan dirinya, meskipun setiap detik rasanya begitu berat. Ia tahu bahwa pertemuan ini tidak bisa dihindari, tetapi hatinya merasa seperti terbakar. Apa yang akan aku lakukan jika bertemu Lina? Bagaimana aku harus bersikap? Tidak lama setelah itu, pintu depan terbuka. Langkah kaki terdengar mendekat, dan dalam sekejap, Lina muncul di ambang pintu. Ia tersenyum dengan percaya diri, membawa serta aura ketenangan yang sangat berbeda dari Siti. Lina tampak begitu anggun dengan penampilan sederhana namun elegan, mengenakan pakaian yang tampaknya dipilih dengan sangat hati-hati. Di matanya, ada kilauan yang tidak bisa disembunyikan. Dia merasa benar-benar menjadi istri sah, dan semua yang ada di rumah ini adalah miliknya. Siti terdiam, merasa seperti sebuah bayangan besar menutupi setiap sudut hatinya. Lina melangkah masuk tanpa rasa ragu, seolah-olah rumah ini adalah rumahnya sendiri. Siti hanya bisa duduk di sana, menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan campuran emosi, marah, terluka, dan bingung. "Selamat pagi, Siti," kata Lina dengan senyuman yang ramah, meskipun Siti tahu bahwa senyum itu tak sepenuhnya tulus. "Aku datang untuk berbicara denganmu. Aku harap kamu tidak keberatan." Siti hanya mengangguk pelan, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa tidak nyamannya. Ia merasa terjepit dalam situasi yang sangat sulit, tetapi ia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat lemah.
Ini adalah rumahku. Ini adalah kehidupanku. Dan aku tidak akan membiarkan orang lain masuk begitu saja. Silakan duduk, Siti berkata dengan suara yang sedikit tertahan, mencoba menunjukkan keramahan meski hatinya terasa hancur. Lina duduk di sofa yang biasanya mereka gunakan untuk bersantai, sedangkan Siti masih tetap berdiri, merasa sulit untuk menemukan kenyamanan dalam ruangan itu. Hadi duduk di kursi dekat mereka. Wajahnya tampak cemas, namun tidak bisa berbuat banyak. Siti tahu bahwa pertemuan ini akan meningkatkan ketegangan antara mereka bertiga. Terima kasih, Lina berkata sambil menatap Siti dengan pandangan yang penuh percaya diri. Aku tahu ini pasti sulit bagimu, tapi aku ingin kita bisa berbicara baik-baik. Aku ingin agar semuanya jelas antara kita. Siti menatap Lina dengan penuh perhatian. Kata-kata itu terdengar begitu ringan, tetapi Siti bisa merasakan ada kesan kepastian dalam sikap Lina. Dia benar-benar merasa sudah menjadi istri sah. Jadi, kamu datang untuk apa? Siti akhirnya berkata dengan suara yang cukup tegas, meskipun perasaan marah sudah mulai merayapi hatinya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Lina tersenyum, tetapi senyuman itu lebih mirip sebuah tantangan. Aku hanya ingin kita tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Hadi adalah suamiku sekarang, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Aku tidak ingin ada ketegangan atau permusuhan antara kita. Siti merasa darahnya berdesir. Hadi adalah suamimu sekarang? Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi dirinya. Bagaimana bisa dia begitu yakin dan tenang? Padahal yang seharusnya ada adalah rasa empati dan pengertian terhadap rasa sakit yang Siti alami. Apa yang kamu harapkan dariku, Lina? Siti bertanya dengan suara yang semakin rendah, namun tegas. Apakah kamu ingin aku menerima semuanya begitu saja? Menyaksikanmu dengan santainya menjadi istri Hadi, sementara aku harus menderita dan menerima kenyataan ini. Lina tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu dengan nada suara Siti. Dia justru terlihat lebih santai, seperti merasa mengendalikan situasi. Aku tidak ingin kamu menderita, Siti. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu. Hadi dan aku sudah memilih jalan kami. Aku harap kita bisa berbicara dengan kepala dingin dan saling menghormati. Siti merasa mulutnya tercekat. Saling menghormati? Kata-kata itu terdengar kosong di telinganya. Bagaimana bisa ia dihormati, sementara dia dibiarkan begitu saja untuk menerima kenyataan pahit ini? Semua yang ada dalam dirinya berkata bahwa ia tidak akan bisa mengendalikan perasaannya dengan mudah. Bagaimana aku bisa menerima ini begitu saja? Hadi, yang duduk di kursi dekat mereka, tampak semakin gelisah. Dia mencoba untuk membuka mulut, namun tidak tahu apa yang harus dikatakan. Siti bisa merasakan ada ketegangan yang sangat kuat antara mereka bertiga. Hadi tidak tahu harus berbuat apa, dan aku pun tidak tahu harus bagaimana. Lina melanjutkan perkataannya, mencoba menenangkan keadaan. Siti, aku datang ke sini untuk memberitahu kamu bahwa aku tidak ingin ada permusuhan. Aku tahu ini sangat sulit bagi kamu, dan aku menghargai waktu yang telah kamu lalui bersama Hadi. Tapi sekarang, kita harus menerima kenyataan. Siti merasa seolah dunia berputar begitu cepat. Setiap kata yang diucapkan Lina seperti menambah berat perasaan di dadanya. Menerima kenyataan? Siti tidak tahu apakah ia siap untuk menerima kenyataan itu. Hadi sudah memilih Lina, dan aku harus belajar untuk melepaskan semuanya. Tapi bagaimana aku bisa begitu saja melepaskan pria yang sudah aku cintai bertahun-tahun? Perlahan, Siti mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabmu, Lina. Tetapi aku rasa kita semua tahu bahwa tidak ada yang mudah dalam keadaan seperti ini. Aku tidak akan bisa menyambutmu dengan senyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Itu tidak akan terjadi.
Lina diam, tapi tatapannya tetap penuh keyakinan. Dia sudah menjadi istri sah, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Dengan berat hati, Siti berbalik dan berjalan menuju jendela. Aku hanya ingin waktu untuk menyembuhkan diriku. Aku perlu menemukan jalan untuk melanjutkan hidupku tanpa Hadi di sisiku. Dan aku harap kamu bisa menghormati keputusan itu. Lina tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Hadi hanya diam, terperangkap dalam kesunyian yang penuh dengan ketegangan. Siti tahu bahwa ini adalah pertemuan yang sulit, tetapi juga penting untuk dia hadapi. Meskipun begitu, hatinya penuh dengan luka, dan tak tahu apakah dia akan pernah bisa menerima kenyataan yang telah terjadi. Perasaan Siti bimbang, terbelah antara marah, kecewa, dan kesedihan. Namun satu hal yang pasti, pertemuan ini memperjelas bahwa hidupnya kini sudah sangat berbeda. Dengan Lina di sini, perpisahan yang ia coba hindari kini menjadi semakin nyata. Siti duduk di ruang tamu, matanya kosong menatap potongan-potongan kenangan yang tersebar di sekitar rumah. Foto pernikahan, bingkai foto keluarga, dan beberapa benda yang dulunya penuh makna. Kini, semuanya terasa seperti hiasan tanpa jiwa, hanya menjadi pengingat tentang bagaimana hidup mereka dulu begitu utuh, dan kini terpecah. Hari itu, setelah pertemuan dengan Lina, hatinya terasa semakin berat. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Apakah aku bisa menerima kenyataan bahwa Hadi sudah memilih jalan hidupnya bersama Lina, dan aku hanya harus mundur begitu saja? Ia merasa bingung, terperangkap dalam gelombang perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, Siti memutuskan untuk keluar dari rumah, mencari udara segar dan mencoba menenangkan pikirannya. Aku butuh nasihat dari seseorang yang bisa melihat ini dari luar, dari seseorang yang bisa memberikan perspektif berbeda. Ia menelepon ibunya. Suaranya yang hangat terdengar di telepon, dan Siti merasa sedikit lega hanya dengan mendengar suara ibu. "Assalamualaikum, Bu." Siti membuka percakapan dengan suara lembut. "Aku ingin bicara sebentar." "Waalaikumsalam. Nak, ada apa? Sayang, sepertinya kamu sedang tidak enak hati." "Bu, aku butuh nasihat," Siti berkata, suaranya terdengar sedikit terbata-bata. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hadi sudah menikah lagi, dan aku merasa terperangkap dalam perasaan ini. Aku bingung. Bu, aku tidak tahu apakah aku harus menerima kenyataan ini atau apakah aku harus berpisah dengan Hadi." Ibunya terdiam sejenak, mungkin berpikir sebelum memberi jawabannya. "Siti, nak, hidup memang penuh dengan ujian yang tak terduga. Kamu telah berjuang begitu lama bersama Hadi, tetapi sekarang kamu dihadapkan dengan kenyataan yang sulit. Aku bisa mengerti rasa sakitmu, karena aku pernah merasakannya dulu." Siti menahan isak, tetapi ia tetap bertahan. "Tapi Bu, bagaimana aku bisa menerima semua ini? Aku merasa seperti dia mengkhianatiku, seperti semua yang kami bangun bersama hilang begitu saja." Ibunya menarik napas panjang. "Anakku, hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Terkadang, meskipun kita telah memberikan segalanya, takdir membawa kita ke tempat yang berbeda. Kamu punya pilihan. Siti, kamu bisa memilih untuk menerima kenyataan ini dan mencari kedamaian dalam dirimu, atau kamu bisa terus terjebak dalam perasaan yang menyakitkan. Ingatlah, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Jika kamu merasa kamu tidak bisa lagi bersama Hadi, itu adalah hakmu." Siti merasa dadanya sedikit lega mendengar kata-kata ibunya. Itu benar. Aku punya hak untuk memilih jalan hidupku. Namun, tetap saja, perasaan bingung dan terluka masih mendalam. "Terima kasih, Bu," Siti berkata pelan, berusaha menahan air mata. "Aku akan memikirkan apa yang ibu katakan." Setelah menutup telepon dengan ibunya, Siti merasa sedikit lebih tenang. Namun, keraguan dan kebingungan masih melanda dirinya.
Apakah aku benar-benar siap untuk melanjutkan hidup tanpa Hadi di sisiku? Apakah aku bisa menemukan kedamaian dalam diriku sendiri? Keputusan itu tidak mudah. Dan meskipun ia mendengar nasihat ibunya, Siti merasa perlu berbicara dengan teman-temannya juga. Mereka mungkin bisa memberikan pandangan yang berbeda tentang situasi ini. Beberapa hari kemudian, Siti mengundang dua sahabatnya, Maya dan Rina, untuk datang ke rumah. Keduanya adalah teman yang selalu mendukungnya dalam segala keadaan, dan Siti merasa nyaman untuk berbicara dengan mereka. Maya, yang selalu ceria dan bijaksana, adalah orang pertama yang berbicara. "Siti, aku tahu ini sangat sulit bagimu. Aku bisa merasakan betapa beratnya perasaanmu. Tapi, kita harus ingat bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang memilih kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. Hadi mungkin sudah memilih jalan hidupnya, tapi itu bukan akhir dari perjalananmu." Rina, yang biasanya lebih pendiam, menambahkan, "Maya benar, Siti. Kamu adalah pribadi yang luar biasa, dan kamu tidak harus bergantung pada Hadi untuk merasa lengkap. Kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, meskipun itu berarti melepaskan sesuatu yang dulu kamu cintai." Siti mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya masih terasa bimbang. Mereka benar, tentu saja. Tetapi melepaskan seseorang yang telah begitu lama menjadi bagian dari hidupnya terasa sangat sulit. Apakah aku bisa benar-benar melupakan Hadi? Apakah aku bisa hidup tanpa dia di sisiku? Maya melanjutkan, "Mungkin kamu merasa takut untuk melangkah tanpa Hadi, karena dia adalah bagian dari hidupmu yang sudah sangat lama. Tapi percayalah, Siti, kebahagiaan itu datang dari dalam dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa sakit ini terus mengendalikanmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Rina tersenyum lembut. "Kita semua mendukungmu, Siti. Apapun yang kamu pilih, kami ada di sini untukmu." Siti merasa sedikit lebih ringan setelah mendengar kata-kata sahabat-sahabatnya. "Aku tidak sendiri. Aku punya orang-orang yang mendukungku." Meskipun kebingungan dan kesedihan masih membayangi dirinya, Siti merasa bahwa ia mulai bisa melihat sedikit cahaya di ujung terowongan. Namun, meskipun nasihat yang ia terima sangat berarti, keputusan besar itu masih ada di tangannya sendiri. "Aku harus memilih jalan hidupku. Aku harus memilih apakah aku bisa menerima kenyataan, ataukah aku harus melangkah maju tanpa Hadi." Ketika Maya dan Rina meninggalkan rumah, Siti kembali duduk di ruang tamu, merenung. "Apa yang aku inginkan dari hidupku?" pikirnya. "Apakah aku bisa memaafkan Hadi dan menerima pernikahannya dengan Lina? Atau apakah aku harus berani untuk mengakhiri bab ini dan mencari kebahagiaan baru tanpa dia?" Semua pertanyaan itu berputar di pikirannya, dan jawabannya masih belum jelas. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, Siti merasa sedikit lebih tenang. "Aku akan menemukan kedamaian. Aku akan mencari jawabannya di dalam diriku sendiri." Siti tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia telah mulai menemukan keberanian untuk mencari jalan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hari itu, Siti merasa jantungnya berdebar tak karuan. Hadi mengajaknya untuk menghadiri sebuah pertemuan keluarga besar yang sudah direncanakan beberapa minggu sebelumnya. Namun, kali ini, pertemuan itu terasa berbeda. Lina akan datang, dan ini adalah pertama kalinya Siti akan bertemu dengan keluarga Hadi dan Lina dalam situasi yang begitu canggung. Ia tidak bisa lagi menutupi kenyataan bahwa Hadi kini sudah menikah dengan wanita lain. Dan pertemuan ini seperti menjadi momen penting yang tak terhindarkan. Saat Siti tiba di rumah Hadi, suasana sudah terasa ramai. Beberapa anggota keluarga Hadi tampak berkumpul, berbincang-bincang dengan hangat, tetapi tidak bisa disangkal bahwa ada ketegangan yang mengisi udara. Beberapa orang tersenyum padanya, namun pandangan mereka tampak berbeda, lebih hati-hati, seolah menilai apakah Siti bisa menerima kenyataan yang ada. Siti menghela napas dalam-dalam,
berusaha menenangkan diri sebelum melangkah masuk. "Selamat datang, Siti." Suara Ibu Hadi terdengar ramah, meskipun Siti tahu ada ketegangan yang tidak terucapkan di balik sapaan itu. Ibu Hadi selalu mencoba untuk bersikap baik, tetapi Siti bisa merasakan bahwa mereka semua berada dalam posisi yang sulit. Siti tersenyum, meskipun senyum itu terasa dipaksakan. "Terima kasih, Bu," jawabnya singkat, sambil menundukkan kepala. Hatinya berat, tapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa cemas yang melanda dirinya. Tak lama setelah itu, Lina masuk ruang tamu dengan senyum cerah, disertai Hadi yang terlihat sedikit lebih cemas dari biasanya. Siti tidak bisa menahan tatapannya yang mengarah pada Lina. Wanita itu tampak begitu percaya diri, mengenakan pakaian yang elegan, dan aura kebahagiaannya sulit untuk disembunyikan. Lina berjalan ke arah Siti dengan langkah mantap, memberikan salam yang disertai senyuman. "Halo, Siti," kata Lina. Suara lembutnya terdengar ramah namun terasa formal. "Aku senang akhirnya kita bisa bertemu." Siti mengangguk pelan, perasaan yang begitu campur aduk. "Aku harus bagaimana?" pikirnya. "Apa yang harus aku lakukan di sini?" Siti hanya tersenyum tipis, berusaha menjaga sikapnya agar tetap terlihat tenang. "Halo, Lina," jawabnya, meskipun suara itu terasa sedikit tergetar. Hadi berdiri di antara mereka, tampak seperti ingin mengatur suasana, namun justru semakin menambah ketegangan yang sudah ada. "Mari kita duduk bersama," ajak Hadi dengan sedikit tergesa. "Semua keluarga sudah menunggu." Siti mengangguk dan mengikuti Hadi menuju meja makan, tempat pertemuan keluarga berlangsung. Namun, seiring langkahnya, ia merasa perasaan semakin berat. Mengapa semuanya terasa sangat canggung? Ia tahu, meskipun keluarganya berusaha terlihat seperti biasa, semuanya sudah berubah, dan akan sulit untuk kembali seperti dulu. Di meja makan, suasana mulai terasa lebih formal. Beberapa anggota keluarga mulai berbincang-bincang, tetapi ada kesunyian yang aneh. Siti hanya bisa diam, menyadari bahwa dia adalah orang yang terasing di tengah-tengah keluarga ini. Semua orang tampak berbicara seolah-olah tidak ada yang berubah, tapi Siti tahu bahwa mereka semua sadar akan perubahan yang terjadi, bahwa Hadi sudah menikah lagi. Lina duduk dengan percaya diri, berbicara dengan hangat kepada Ibu Hadi dan beberapa anggota keluarga lainnya. Siti hanya bisa diam, menatap piring makanannya, mencoba menenangkan perasaan yang mulai naik ke ubun-ubun. "Kenapa aku harus berada di sini?" pikirnya. "Kenapa aku harus menyaksikan semua ini?" Ketika obrolan keluarga mulai mengalir, Hadi sekali lagi berusaha mencairkan suasana. "Siti, kenapa kamu tidak mencoba berbicara lebih banyak dengan Lina? Aku yakin kalian bisa saling mengenal lebih baik." Siti terdiam, melihat Lina dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Lina, dengan senyum yang tidak pernah luntur dari wajahnya, tampak sangat nyaman berada di tengah keluarga ini, keluarga yang seharusnya menjadi miliknya. "Siti, ini saatnya untuk menerima kenyataan." Hatinya bergolak, tetapi dia berusaha untuk menahan amarahnya. "Iya, mungkin itu ide yang baik," jawab Siti dengan suara pelan, meskipun kata-kata itu terasa sulit keluar. "Apakah aku bisa benar-benar berbicara dengannya? Bagaimana aku bisa berbicara dengan orang yang sudah merebut suamiku?" Perlahan, Siti mencoba untuk membuka percakapan dengan Lina. "Lina, aku dengar kamu bekerja di bidang yang sama dengan aku, ya?" tanyanya, mencoba mencari topik pembicaraan yang tidak terlalu menyakitkan. "Ya, benar sekali," jawab Lina, wajahnya masih tetap cerah dan hangat. "Aku bekerja di bidang pemasaran. Kebetulan, aku banyak belajar tentang dunia ini saat tinggal di luar negeri." Siti mengangguk pelan. "Aku juga pernah bekerja di luar negeri beberapa tahun lalu," katanya, meskipun kata-katanya terdengar lebih sebagai formalitas daripada keinginan untuk benar-benar terhubung. Tapi tidak lama, hanya beberapa tahun. Percakapan berlanjut,
Meskipun Siti merasa sangat terasing di tengah-tengahnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Lina terdengar seperti pengingat tentang kenyataan yang semakin tak bisa dihindari. Hadi sudah memilihnya. Hadi memilih untuk menikah dengan wanita lain. Dan aku di sini, mencoba mencari tempat di antara semuanya. Sesekali, Siti mencuri pandang kepada Hadi, yang tampak cemas dan gelisah. Ia tahu, Hadi ingin segala sesuatunya berjalan lancar. Tetapi, bagaimana bisa semuanya berjalan lancar jika kenyataan yang ada begitu pahit untuk diterima? Siti merasa pertemuan itu semakin menekan perasaannya. Suasana yang semula diharapkan penuh kehangatan justru menjadi canggung dan penuh dengan ketegangan. Di antara semua tawa dan percakapan yang terdengar, Siti merasa seperti seorang asing yang tidak memiliki tempat. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam keadaan ini. Akhirnya, setelah makan malam selesai, Siti merasa sedikit lega. Pertemuan itu memang harus terjadi. Tapi tidak pernah terbayangkan bahwa perasaan yang ia rasakan akan begitu berat. Aku tahu, pernikahan kami sudah berubah selamanya. Namun, menerima kenyataan itu tetap saja terasa sangat sulit. Ketika ia meninggalkan rumah keluarga Hadi malam itu, langkahnya terasa berat. Apa yang akan terjadi pada hubungan kami? Apa yang harus aku lakukan untuk bisa menerima kenyataan ini? Siti tahu bahwa perjalanan untuk mencari kedamaian masih panjang, dan pertemuan keluarga tadi hanya menambah berat hatinya. Tapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebingungannya. Aku harus melangkah maju. Aku harus menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Namun, bagaimana? Itu adalah pertanyaan yang masih belum bisa ia jawab. Setelah pertemuan keluarga yang menegangkan itu, Siti merasa semakin terjebak dalam pusaran kebingungannya. Setiap kali ia mencoba untuk berpikir jernih, hatinya terasa berat dan penuh dengan perasaan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merasa marah dan dikhianati oleh Hadi, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan rasa kasihan dan kebingungan. Apakah aku bisa menerima kenyataan ini? Pikirnya. Apakah aku harus melanjutkan hidup tanpa Hadi di sisiku? Hari demi hari, Siti merasa semakin terisolasi dalam pikirannya sendiri. Ia merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Aku butuh bantuan, pikirnya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Akhirnya, Siti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia pikirkan tetapi enggan untuk lakukan. Mencari bantuan profesional. Ia menyadari bahwa untuk bisa menyelesaikan perasaannya, ia perlu berbicara dengan seseorang yang bisa membantunya melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia membuat janji untuk menemui seorang konselor. Pagi itu, Siti berangkat ke tempat konselor dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia tahu ini adalah langkah yang baik untuk dirinya, ia tetap merasa cemas. Apa yang harus aku katakan? Apakah aku bisa menemukan kedamaian dalam diri setelah semua ini? Ketika Siti tiba di ruang konseling, ia merasa sedikit terkejut dengan suasana yang tenang dan nyaman. Dinding-dinding berwarna netral, pencahayaan yang lembut, dan furnitur yang sederhana memberi kesan bahwa ini adalah tempat yang aman untuk membuka diri. Konselor yang menunggu, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah, mengajaknya duduk di kursi yang sudah disiapkan. Selamat datang, Siti. Terima kasih sudah datang. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Tanya konselor dengan suara lembut, menatap Siti dengan penuh perhatian. Siti menghela napas panjang, merasa sedikit lebih tenang berada di tempat ini. Saya merasa bingung, kata Siti, suaranya hampir tidak terdengar. Saya baru saja melewati banyak hal dalam hidup saya. Suami saya baru saja kembali dari haji, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia telah menikah dengan wanita lain di sana. Semua berubah begitu cepat, dan saya tidak tahu harus bagaimana. Konselor itu mengangguk dengan penuh pengertian. Itu pasti sangat sulit untuk diterima, Siti.
Menghadapi kenyataan bahwa pernikahan kita berubah begitu mendalam adalah hal yang sangat menantang. Tapi kamu sudah memulai langkah pertama dengan datang ke sini. Itu adalah keputusan yang besar. Siti menundukkan kepala, merasa sedikit lebih ringan karena ada yang memahami apa yang ia rasakan. Saya merasa dikhianati, merasa seperti semuanya runtuh begitu saja. Tapi pada saat yang sama, saya juga merasa kasihan pada suami saya. Saya bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Konselor itu mengangguk dengan penuh perhatian. Perasaan bingung dan saling bertentangan seperti itu sangat wajar dalam situasi seperti ini. Ada banyak lapisan perasaan yang perlu kamu hadapi. Rasa marah, kecewa, dan bahkan rasa kasihan seringkali datang bersamaan. Dan itu semua adalah perasaan yang sah. Siti menatap konselor itu, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. Tapi, bagaimana saya bisa menerima ini semua? Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup jika pernikahan saya sudah berubah begitu drastis? Konselor itu tersenyum lembut, seolah memahami keraguan Siti. Menerima perubahan besar seperti ini memang tidak mudah. Ini adalah proses yang memerlukan waktu. Kamu tidak harus segera punya semua jawabannya. Apa yang bisa kita lakukan adalah mulai dengan memberi ruang untuk perasaanmu. Mengakui bahwa perasaanmu sangat valid, baik itu rasa sakit, marah, atau bingung, adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Siti merasa kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia tahu bahwa perasaannya selama ini memang terlalu terpendam dan belum diberi kesempatan untuk diproses. Aku tidak perlu segera menemukan jawaban. Aku bisa memberi ruang untuk perasaanku. Konselor melanjutkan. Dan selain itu, penting untuk mempertimbangkan apa yang kamu butuhkan untuk bisa bahagia lagi. Apakah kamu merasa bahwa kamu masih ingin berjuang untuk hubungan ini? Ataukah kamu merasa sudah saatnya untuk melangkah maju dan menemukan kebahagiaanmu sendiri? Siti terdiam, menatap keluar jendela ruangan yang terbuka, melihat dunia yang tampak begitu tenang dan jauh dari kegelisahannya. Apa yang aku butuhkan untuk bahagia? Itu adalah pertanyaan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Selama ini, ia selalu berpikir tentang bagaimana mempertahankan pernikahannya. Bagaimana mempertahankan hidup yang sudah ia bangun bersama Hadi. Tetapi sekarang, ia mulai menyadari bahwa mungkin kebahagiaan bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang memilih apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Saya tidak tahu, jawab Siti pelan. Saya merasa seperti saya telah kehilangan arah. Semua yang saya pikir saya tahu tentang hidup saya, tentang pernikahan saya, kini terasa seperti sebuah ilusi. Konselor itu menatapnya dengan lembut, lalu berkata, dan itu juga adalah bagian dari proses penyembuhan. Siti, terkadang kita perlu melepaskan hal-hal yang kita anggap pasti, untuk bisa menemukan jalan kita yang baru. Ini bukan berarti kamu harus segera membuat keputusan besar, tapi ini adalah kesempatan untuk merenung dan mencari tahu apa yang benar-benar kamu inginkan untuk hidupmu. Siti merasa sedikit lega setelah berbicara dengan konselor tersebut. Mungkin, aku tidak perlu merasa terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ada banyak perasaan yang perlu diproses dan diterima, dan itu memerlukan waktu. Saya rasa saya perlu waktu untuk berpikir, kata Siti, suara yang lebih tenang dan lebih mantap daripada sebelumnya. Saya harus memberi ruang pada diri saya sendiri untuk menyembuhkan. Konselor itu tersenyum. Itu adalah langkah yang sangat baik. Siti, berikan dirimu waktu untuk merasa, untuk berpikir, dan untuk menemukan apa yang terbaik bagi dirimu sendiri. Ini adalah perjalanan yang sangat pribadi, dan kamu berhak untuk mengambil waktu yang kamu butuhkan. Setelah sesi konseling selesai, Siti merasa sedikit lebih ringan. Meskipun kebingungannya belum sepenuhnya hilang, ia merasa lebih diberdayakan untuk menghadapi perasaannya. Aku tidak harus memiliki semua jawaban sekarang. Aku bisa memberi diriku waktu untuk menyembuhkan. Ketika ia keluar dari ruang konseling,
Langkahnya terasa lebih mantap. Aku akan mencari jalan keluar dari kebingunganku. Aku akan memberi diriku waktu untuk menemukan apa yang benar-benar aku inginkan. Siti tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada banyak keputusan besar yang masih harus dihadapi. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa ada sedikit harapan. Harapan untuk bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan mungkin akhirnya menemukan kebahagiaan lagi. Setelah beberapa minggu berkonsultasi dengan konselor, Siti merasa sedikit lebih kuat. Setiap sesi memberi ruang bagi perasaannya untuk diproses, dan sedikit demi sedikit, ia mulai memahami dirinya sendiri lebih baik. Aku perlu memberi diriku waktu, pikirnya. Aku tidak harus terburu-buru membuat keputusan. Aku perlu mendengarkan hatiku, mencari tahu apa yang benar-benar aku inginkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun perasaan cemas dan kebingungan masih datang silih berganti, Siti merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam putaran perasaan yang tak berujung. Konseling memberinya perspektif baru, dan ia mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit didapatkan. Siti sering menghabiskan waktu sendiri, merenung, berdoa, dan berjalan-jalan di taman, meresapi udara segar dan membiarkan pikirannya terbuka. Selama waktu itu, ia menemukan satu hal yang tak terduga. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang hanya dari orang lain. Kebahagiaan berasal dari dalam diriku sendiri. Namun, meskipun ia mulai merasa lebih damai, kenyataan tetap ada di depan matanya. Hadi, suaminya, adalah bagian besar dari hidupnya. Tetapi dengan pernikahan mereka yang kini berbeda, Siti harus memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang akan aku lakukan? Apakah aku masih bisa bertahan dalam hubungan ini? Ataukah ini saatnya untuk melepaskan? Siti memutuskan untuk berbicara dengan Hadi. Ia tahu, percakapan ini akan menjadi titik balik yang menentukan masa depan rumah tangga mereka. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Siti duduk di ruang tamu menunggu Hadi pulang. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk percakapan yang sulit. Ketika Hadi akhirnya masuk rumah, ia tersenyum lelah. Namun, Siti tahu bahwa senyum itu tak lagi mencerminkan kehangatan seperti dulu. Hadi, kita perlu bicara, kata Siti dengan suara yang tegas, meskipun hatinya sedikit berdebar. Hadi mengerutkan kening, merasa ada yang berbeda dengan sikap Siti. Tentu, ada apa? Jawabnya, kemudian duduk di sebelah Siti. Siti menatap suaminya dengan mata yang penuh pengertian, tetapi juga keputusan yang mantap. Aku sudah banyak berpikir, Hadi, katanya perlahan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa kita sudah terlalu jauh dari apa yang kita bayangkan di awal pernikahan. Hadi tampak bingung. Apa maksudmu, Siti? Kita bisa memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai lagi. Aku sudah berusaha, kan? Aku sudah melakukan yang terbaik untuk membuat semuanya berjalan baik. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu, Hadi, aku tahu kamu mencoba. Tapi kenyataannya, pernikahan kita sudah berubah. Aku merasa seperti aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Kamu menikah dengan Lina, dan aku merasa seperti kita telah melewati batas yang sulit untuk dilewati. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan dalam situasi seperti ini. Hadi tampak terkejut. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kesedihan yang mendalam. Siti, jangan katakan itu. Aku masih mencintaimu. Kamu adalah bagian dari hidupku yang sangat penting. Aku menikah dengan Lina, tetapi itu tidak berarti aku ingin mengabaikanmu. Siti menatapnya dengan mata yang tegas. Aku tidak tahu, Hadi. Aku rasa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa kita sudah terlalu jauh. Aku membutuhkan ruang untuk diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk memikirkan apakah kita bisa tetap bersama, atau aku harus melanjutkan hidupku sendiri.
Hadi terdiam, mencoba mencerna kata-kata Siti. Siti bisa melihat betapa Hadi merasa terjepit. Ia tahu Hadi merasa bingung, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya berhak untuk membuat keputusan tentang masa depannya. "Apa maksudmu, Siti?" tanya Hadi pelan, suaranya penuh dengan kecemasan. "Apakah kamu ingin kita bercerai?" Siti menunduk, merasakan berat di dadanya. "Aku belum bisa memutuskan itu, Hadi. Aku hanya merasa seperti aku harus melangkah maju, memberi ruang untuk diriku sendiri dan memikirkan apa yang terbaik untuk hidupku. Aku butuh waktu. Waktu untuk merenung dan untuk tahu apa yang aku inginkan." Suasana di antara mereka menjadi sangat sunyi. Hadi memegang tangan Siti, tetapi Siti merasa sedikit menarik diri. "Aku perlu memikirkan diriku sendiri," batinnya. "Ini bukan hanya tentang kita. Ini juga tentang aku." "Aku mengerti," jawab Hadi dengan suara berat. "Aku sangat menyesal jika aku telah membuatmu merasa seperti ini. Tapi aku akan menghormati keputusanmu. Apapun itu, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tetap mencintaimu." Siti terdiam, mencoba meresapi kata-kata Hadi. "Cinta itu tidak cukup," pikirnya. "Aku perlu lebih dari sekadar cinta. Aku perlu kedamaian. Aku perlu menghargai diriku sendiri." "Saya tahu," jawab Siti pelan. "Dan aku juga masih peduli padamu, Hadi. Tapi aku perlu waktu untuk memutuskan apakah aku bisa terus berada dalam hubungan ini. Aku harus melihat apa yang terbaik untukku. Aku harus mulai menghargai diriku sendiri." Hadi mengangguk, meskipun matanya tampak penuh dengan kesedihan. "Aku akan memberikanmu waktu itu, Siti. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian yang kamu butuhkan." Siti menghela napas panjang, merasakan sedikit beban yang terlepas dari pundaknya. "Ini langkah pertama," pikirnya. "Aku mengambil keputusan untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku." Hari itu, meskipun hati Siti masih dipenuhi kebingungannya, ia merasa sedikit lebih lega. Ia tahu bahwa keputusan besar akan datang, dan meskipun ia belum bisa mengambilnya sepenuhnya, ia merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan. "Aku perlu melangkah maju. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan jalanku." Dan dengan itu, langkah Siti menuju masa depan terasa lebih mantap. Ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi, ia akan selalu menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan berlalu, Siti merasa perubahan besar dalam dirinya. Waktu yang ia berikan untuk merenung, berbicara dengan orang-orang yang peduli padanya, dan mencari kedamaian melalui konseling, membantunya untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Semua perasaan yang semula terasa berat dan membingungkan, perlahan mulai mereda. Siti tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, dan ia tidak akan pernah bisa melupakan segala yang telah terjadi. Tetapi, ia juga menyadari bahwa hidup terus berjalan, dan ia berhak untuk memilih kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan hanya tergantung pada orang lain, tetapi juga berasal dari dalam dirinya sendiri. Suatu pagi, saat Siti duduk di taman, merenung dengan secangkir teh hangat di tangannya, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Aku sudah melewati banyak hal. Aku pernah merasa seperti dunia ini hancur. Tetapi sekarang aku tahu bahwa aku bisa bangkit. Aku lebih kuat daripada yang aku kira." Siti merasa bahwa ia akhirnya menemukan jawaban untuk dirinya sendiri. Ia telah memaafkan Hadi, bukan karena ia harus melakukannya, tetapi karena ia tahu bahwa memaafkan adalah langkah pertama untuk melepaskan beban yang telah mengikat hatinya selama ini. Memaafkan tidak berarti melupakan, pikirnya. Itu berarti melepaskan diri dari rasa sakit yang terus-menerus mengganggu. Namun, meskipun ia telah memaafkan Hadi, Siti tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia dan Hadi akan kembali bersama? Itu adalah pertanyaan yang belum dapat ia jawab.
Siti menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian, dan yang lebih penting, ia tidak lagi merasa takut untuk melangkah maju. Siti mulai menjalani hari-harinya dengan lebih fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali bekerja dengan semangat baru, bertemu dengan teman-temannya, dan merawat dirinya dengan cara yang dulu sering ia lupakan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari mempertahankan sesuatu yang telah berubah, tetapi dari menerima kenyataan dan membuka diri pada kemungkinan baru. Pada suatu sore, Hadi menghubunginya. Suaranya terdengar lebih tenang dan penuh penyesalan. "Siti, aku ingin meminta maaf lagi. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Aku menyesal telah mengkhianatimu." Siti mendengarkan, dan meskipun hatinya terasa berat, ia tidak lagi terjebak dalam perasaan marah yang dulu begitu kuat. "Aku sudah memaafkanmu, Hadi," jawabnya dengan suara yang penuh ketenangan. "Bukan karena aku harus, tetapi karena aku ingin melepaskan semua yang mengikatku pada masa lalu. Aku ingin melanjutkan hidupku dengan kedamaian." Hadi terdiam, seolah mencerna kata-kata itu. "Aku menghargai keputusanmu, Siti. Aku akan selalu menghormati apapun yang kamu pilih." Siti tersenyum tipis, meskipun ia tahu percakapan ini bukanlah akhir dari segalanya. "Aku akan terus mendukungmu dalam apapun yang kamu lakukan, Hadi. Tapi aku juga harus mengikuti jalan hidupku sendiri. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku yakin aku bisa bahagia meskipun tanpa kamu." Setelah percakapan itu, Siti merasa lebih lega. "Aku sudah menemukan kekuatan baru dalam diriku." Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun Hadi akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya, ia kini memiliki kemampuan untuk menjalani masa depannya dengan lebih mandiri. Pada akhirnya, Siti tidak hanya belajar tentang bagaimana mencintai orang lain, tetapi juga bagaimana mencintai dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, tetapi harus ditemukan dalam hati yang terbuka untuk menerima diri sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Cerita ini berakhir dengan Siti yang berjalan menuju masa depannya, dengan langkah yang lebih mantap dan penuh harapan. "Aku bisa hidup bahagia," pikirnya. "Aku tidak lagi takut untuk hidup sendiri, karena aku tahu, aku memiliki diriku sendiri, dan itu sudah cukup." Dengan senyuman yang penuh kedamaian, Siti melangkah maju, siap menghadapi segala kemungkinan yang ada, apapun itu. Jika kamu merasa terinspirasi oleh perjalanan Siti dalam cerita ini, ingatlah bahwa hidup selalu penuh dengan tantangan dan perubahan. Terkadang, kita harus belajar menerima kenyataan yang sulit, namun itu tidak berarti kita harus menyerah pada kebahagiaan kita. Seperti Siti, kita semua punya kekuatan untuk bangkit, memaafkan, dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Jangan takut untuk mengambil langkah besar dalam hidupmu, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan inspirasi lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh dengan pembelajaran dan motivasi. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Semoga kita semua bisa menemukan kekuatan dalam diri kita untuk terus maju.